Puji Tuhan, haleluya. Selamat kita berjumpa lagi di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang hadir pada saat ini sudah siap, sebentar lagi kita akan makan bersama-sama dan minum bersama-sama dari perjamuan Tuhan ya. Mari kita siapkan hati kita. Jangan ada tempat bagi yang lain. Berikanlah semua kepada Tuhan, supaya apabila nanti saudara berdiri atau kembali atau pulang, saudara akan menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur boleh bertemu kembali di dalam ibadah di awal bulan April ya. Kita pagi ini bersukacita karena Tuhan luar biasa, kasih setianya luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Siapapun pasti merasakan kasih setia Tuhan. Puji Tuhan, mengawali ibadah kita akan pujikan Kaulah Allah yang setia, Bapa yang mulia. Haleluya. Kau Allah yang setia,
Engkau sudah selamatkan kami, Engkau sudah menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini hanya pujian dan penyembahan yang akan kami berikan kepadamu, karena Engkau disenangkan apabila umat-Mu memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Kami akan mengawali ibadah ini dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Karena kasih setia Tuhan tak berkesudahan, maka kita semua wajib untuk senantiasa memuji-muji Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita patut juga mengucap syukur karena segala kebaikannya. Kita pujikan satu pujian, bersyukurlah. Haleluya. Saudara, percayakah saudara ketika kita memuji Tuhan, Allah hadir di tengah pujian kita. Dan pagi ini Dia ada bersama dengan kita. Dia ingin memberikan kekuatannya, ingin memberikan kasih-Nya, anugerah-Nya di dalam hidup kita. Mari kita pujikan, nyanyi puji Tuhan. Haleluya. Cinta
Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan bagian daripada firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan kita, dan kita senantiasa mempercayai bahwa firman itu adalah firman yang hidup, dan Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia yang akan senantiasa menolong di dalam kehidupan kita. Kita juga akan menerima sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita pujikan Tuhan selalu menolongku. Haleluya.
umat-Nya. Ketika kami dalam situasi sulit, dalam situasi susah, Engkau siap untuk menolong kami Tuhan. Bahkan satu helai di rambut kami terjatuh pun Engkau Maha tahu. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan-Mu dan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami siap Tuhan untuk mendengarkan bagian dari pesan firman-Mu. Berkata-katalah Engkau kepada kami siap mendengarkannya. Urapi hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu, urapi jemaat-Mu, baik yang sedang ibadah online. Engkau memberkati mereka, Engkau tetap menolong mereka. Terima kasih. Dalam nama Yesus, kami siapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat dalam visi gereja bahwa kita harus bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan, saudara, itu ditentukan oleh akar yang dalam. Untuk membangun kehidupan pertumbuhan rohani dan juga pertumbuhan dalam aktivitas kita, saudara, terutama dalam ruang keluarga, karena kita akan membahas tentang keluarga, maka perlu ada peran bapak, ibu, ya, anak-anak memiliki peran di dalam keluarga. Tuhan merindukan ada satu kesatuan di dalam keluarga, bahkan di dalam satu kesatuan itu melahirkan keturunan-keturunan Alahi. Anda coba bayangkan, bicara tentang keturunan Alahi, itu bukan sekedar merek, bukan sekedar slogan, tetapi menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Tuhan berkata bahwa mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan kita, tetapi mengasihi sesama itu seperti diri kita sendiri. Bicara mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, itu lebih spesifik lagi kalau kita bicara keluarga, maka seperti diri kita sendiri itu lebih erat, saudara-saudara, lebih kuat. Seharusnya peran dari masing-masing unit keluarga, bapak, ibu, anak itu harus betul-betul terlihat dengan baik, karena di dalam pernikahan, saudara-saudara, Bapak Pendeta seringkali mengatakan sebelum diberkati ya, bahwa kehadiran keluarga baru itu tidak boleh hanya keluarga tersebut. Harus ada kehadiran Tuhan di dalam kehidupan keluarga tersebut. Saya tidak memanjangkan itu, tetapi saudara-saudara, dalam membangun akar yang dalam, ini berbicara fungsi, berbicara saudara-saudara kekuatan, berbicara keteguhan, berbicara tanggung jawab. Maka saya rindu kita belajar bersama-sama tentang peran seorang ayah. Peran seorang ayah, salah satu akar itu menjadi dalam di dalam keluarga adalah peran seorang ayah. Ibu-ibu, bukan berarti Anda mendengar ini, oh ini untuk bapak, tidak. Untuk papa juga tidak. Tapi ini sebenarnya bicara satu kesatuan. Yang akan datang kita akan membahas tentang peran ibu, begitu. Jadi kita akan bertumbuh bersama-sama di dalam keluarga. Bukan saja bertumbuh ya, tema kita adalah tahun kebangkitan. Ini kebangkitan keluarga. Baik, saudara-saudara, definisi ayah atau bapak atau papa, pemahaman kita secara umum ini sangat
banyak pendapatnya. Bahkan ada yang tidak mengetahui. Ya, laki-laki kalau sudah menikah sebagai bapak, seperti itu. Ya, bapak harus bekerja, ya bapak harus menjadi pemerhati begitu. Tidak sesempit itu pemahamannya. Karena mari kita melihat di dalam Roma 8 ayat 15. Saudara-saudara, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara-saudara, coba lihat peran Bapak di sini. Sebagai pribadi di dalam keluarga, kalau mempercayai betul-betul peran Bapak, maka dia tidak akan merasa tertekan. Maka dia tidak akan merasa dibatasi atau terbatasi. Apalagi ayah di sini adalah ayah yang takut dengan Tuhan. Bapak kita itu memberikan kepada kita, saudara-saudara, satu pemahaman bahwa ketika kita ada di dalam tangan Bapa Surgawi, apa yang kita lihat? Tidak menerima roh perbudakan membuat kamu menjadi takut, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ada satu kemerdekaan. Kata Bapa di sini dalam bahasa aslinya adalah pater. Pater yang kita kenal menjadi father. Father, ya saudara-saudara. Memiliki pemahaman yang cukup luas. Father, pater, bapak, ayah, romo, seperti itu. Yaitu memberi kehidupan. Bertanggung jawab memberi makan. Yang kedua, pelindung. Seorang ayah itu melindungi, bukan menakut-nakuti. Bukan menjadi otoriter begitu, tidak. Melindungi bukan berarti menahan setiap gerak pertumbuhan. Baik itu secara psikologi, secara rohani, ya saudara-saudara. Kemudian saudara-saudara, menjadi penopang. Upholder, menjadi penopang. Saudara-saudara, dia akan menopang. Keluarganya akan merasa bahwa kehadiran ayah, bapak itu menjadi penopang. Puji Tuhan. Kemudian menjadi pendiri. Seorang ayah menjadi pendiri, dia menjadi orang yang memegang visi keluarga. Visi keluarga. Bukan asal sekedar otoriter atau tidak mau tahu. Saudara-saudara, seorang ayah harus memiliki visi. Rumah tanggaku akan menjadi apa ke depan? Anak-anakku akan menjadi apa ke depan? Saudara-saudara, bukan itu saja, tetapi dia pandai bercerita. Saudara-saudara, tolong bisa tanya di kiri kanannya. Ya, kalau Anda duduk dengan keluarga, tanyakan kepada suami atau papa di sebelahnya, papa bisa cerita tidak? Karena kalau kita melihat sejarah Alkitab, kebanyakan yang menceritakan peristiwa-peristiwa rohani di dalam Alkitab itu adalah ayah. Karena dia pemegang pakem, saudara-saudara. Iya. Ini harus dihormati. Mohon maaf ibu-ibu yang bekerja, ya otoritasnya itu tetap ada pada seorang ayah. Oleh sebab itu Tuhan menuntut bapak itu harus menjadi pengayom yang juga memberikan ruang gerak dari keluarga. Saudara-saudara,
peran seorang pria bukan hanya sebagai kepala keluarga, tetapi dia juga sebagai fondasi keluarga. Fondasi keluarga. Baik buruknya keluarga itu adalah peran ayah. Peran ayah, saudara-saudara. Baik buruknya keluarga itu adalah peran bapak. Makanya kita dapat melihat bagaimana isi keluarga itu tergantung dari peran. Saya berharap bapak-bapak memiliki peran atau responsibility yang baik. Tanggung jawab ini persoalannya. Puji Tuhan. Ada satu studi tentang keluarga yang dilakukan beberapa peneliti yang kesimpulannya adalah hadir atau tidaknya seorang ayah dalam sebuah keluarga akan mempengaruhi anak-anaknya sukses atau tidak, bahagia atau tidak. Anak-anaknya itu sukses atau tidak, bahagia atau tidak, itu di dalam peran seorang ayah. Saudara-saudara, ini panjang sekali apalagi kalau kita berbicara tentang peristiwanya Esau dengan Yakub ya. Kalau kita melihat peran istri ya, peran ibu dari Esau dan Yakub ketika ada persoalan tentang kedudukan. Saudara-saudara, penempatan kedudukan. Bagaimana kalau tidak sinkron antara suami dan istri, itu menyebabkan kerusakan daripada hubungan anak-anak. Betapa pentingnya saudara-saudara keselarasan di dalam keluarga. Hadir atau tidaknya seorang ayah dalam keluarga akan mempengaruhi anak-anaknya sukses atau tidak, bahagia atau tidak. Tentunya ini hanya data rata-rata Bapak Ibu Saudara. Tetapi tidak apalah kalau kita juga memperhatikan ini. Ya, mari kita mengintrospeksi diri peran seorang bapak kepada keluarganya. Saudara-saudara, masalah ketiadaan figur ayah dalam keluarga atau ayah tidak menjalankan fungsinya ini sangat berpengaruh di dalam keluarga. Tadi kita bisa melihat ayah sebagai pemberi makan, ya saudara-saudara, atau menyediakan makanan, sebagai pelindung, sebagai penopang, sebagai pendiri, sebagai pembawa cerita, saudara-saudara. Dari asal kata pater seperti itu, peran ini begitu luar biasa fungsinya. Seperti apa Bapak Ibu Saudara seharusnya peran seorang ayah? Kalau kita melihat Bapa Surgawi, kita melihat bagaimana Tuhan memberikan seluruh kehidupannya bagi kita. Saudara-saudara, dia berani mengosongkan diri, menjadi hamba dan rela mati untuk kita. Bagaimana kita sebagai bapak-bapak, apakah kita sudah mengosongkan diri, melepaskan egosentris kita dengan satu tujuan, membawa keluarga kita berjalan di dalam takut akan Tuhan, membawa keluarga kita masuk di dalam langkah-langkah kesuksesan, baik rohani maupun jasmani. Bapa kita, Yesus Kristus telah melakukan itu di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, untuk itu maka mari kita mengenal apa yang harus ada di dalam secara garis besar di dalam peran seorang ayah. Ya, yang pertama, mengenal keluarganya dengan baik. Di dalam Yohanes 10 ayat 15. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Seorang ayah, Bapak Ibu Saudara,
seharusnya mengenal anaknya dengan baik. Mengenal anaknya dengan baik. Ibu-ibu tolong tanya kepada bapak-bapaknya. Bapak-bapak, Pak, kenal nggak dengan anakmu? Ya, namanya siapa, usianya berapa, hobinya apa? Ya, saudara-saudara, teman dekatnya siapa? Dicek coba. Ada yang tahu, ada yang tidak, saudara-saudara. Belajarlah dari Bapak surgawi. Dia punya kesibukan dan tanggung jawab besar. Tetapi dia tetap mengenal kita, saudara-saudara, secara pribadi. Bapak kita selalu memberikan dirinya bagi kita. Bapak-bapak, selayaknya Anda juga memberikan diri bagi keluarga. Saya berdoa supaya seluruh keluarga kita ada di dalam dukungan dan lindungan Tuhan. Bapak-bapak, berapa yang setiap hari bersyafaat bagi keluarga? Berapa bapak-bapak yang setiap waktu memiliki waktu untuk ngobrol dengan istrinya, untuk memberikan arahan kepada anak-anak? Bapak-bapak, ini adalah tugas Anda. Baik atau buruknya keluarga itu di tangan Anda. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, salah satu contoh kecil ya bagaimana kita memperhatikan keluarga. Misalnya kepada anak-anak, berapa nilai raport anak? Saudara-saudara, tahu tidak teman pergaulan mereka? Tahukah kesukaan mereka? Apakah kita sudah hafal dengan maksud dan tujuan perkataan anak kita? Misalnya kalimat terserah papa saja. Apakah kalimat terserah itu memang kalimat bahwa anak itu rela atau sebenarnya ada perasaan tidak rela? Atau kelebihan dan kekurangan anak? Tahu kehidupan rohaninya atau bakat dan talentanya? Tahu apa yang sedang mereka lalui dalam hidup mereka dan apa yang mereka butuhkan saat ini? Tahu tidak pergumulan hati anak-anak bapak-bapak? Tahu tidak kesedihan anak-anak Anda? Tahu tidak kalau ada di dalam pintu tertutup bahwa anak-anak Anda sedang bergumul? Bapak-bapak, ini merupakan satu dorongan bagi kita pada hari-hari ini untuk memperhatikan keluarga kita. Di masa pandemi dan pasca pandemi, Tuhan sedang menunggu peran bapak-bapak untuk menjadi pemulih. Bukan malah mengisi keluarga kita dengan cerita-cerita, dengan pembicaraan-pembicaraan yang tidak memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Anda adalah figur yang dicari oleh keluarga. Bagi para ayah, mintalah Tuhan supaya memampukan, supaya kita bisa mengenal istri, anak-anak kita dengan baik. Berapa tahun Anda menikah? Apakah Anda sudah mengenal istri Anda dengan baik? Kesukaan, ketidaksukaan, kerinduan, ataukah kita sudah kehilangan jejaknya? Saudara-saudara, hafal tidak hari ulang tahunnya? Atau hafal tidak di mana pertama kali bertemu dan mengucapkan apa? Saudara-saudara, puji Tuhan, dengan anak-anak juga.
seperti tadi yang saya sampaikan. Bagi istri dan anak-anak, bagi ibu-ibu dan anak-anak, marilah kita berdoa buat suami atau ayah, papa, father, supaya Tuhan menjamah hati dan memampukan mereka. Jangan lupa, kita juga perlu buka hati dan memberi kesempatan kepada suami kita, ayah kita. Jangan tutup hati. Respon kita juga ikut mempengaruhi keberhasilan usaha suaminya, keberhasilan usaha bapaknya. Karena seringkali ditemukan berapa banyak ruang konflik yang disimpan di dalam hati dan itu diekspresikan keluar. Padahal itu adalah ketidaknyamanan dari keluarga tersebut. Puji Tuhan. Yang pertama, mengenal keluarga dengan baik. Yang kedua, bapak-bapak, dengarkan baik-baik ya, kita punya telinga yang besar. Puji Tuhan. Kalau saya berkata kepada Anda, bukan berarti saya sudah sukses, tetapi kita sama-sama belajar. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, memberikan rasa aman. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang di dalamnya kita bisa merasa aman. Di dalam Matius 6 ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Saudara-saudara, kehadiran seorang ayah itu memberikan kenyamanan, memberikan keamanan. Saudara-saudara, ayah merupakan sosok yang memberikan kepada keluarganya bahwa kehadirannya. Saya melihat di masa kecil saya, saudara-saudara, kalau saya sudah mendengar langkah kaki papa saya dari jauh, maka saya sudah dengar, oh papa sudah pulang. Bahkan pada waktu dulu papa saya suka naik kuda, saudara-saudara, saya sudah tahu bahwa derap kaki kuda itu adalah papa saya pulang. Pasti papa saya akan membawakan oleh-oleh atau saya seringkali duduk di dekatnya setelah papa saya membersihkan diri dan minta untuk bercerita. Saya tidur dengan papa saya karena papa saya bercerita. Saudara-saudara, betapa pentingnya kehadiran orang tua yang memberikan rasa aman. Saudara-saudara, bukan cuma aman secara finansial, tetapi juga aman secara fisik, aman juga secara jiwa. Saudara-saudara, ibu-ibu, apakah Anda aman dengan suamimu? Anak-anak, apakah engkau aman dengan ayah? Ataukah engkau sedang merindukan kehadirannya setiap waktu? Ini sangat penting. Karena dengan demikian, maka kita sedang menaruh ayah kita, papa kita pada posisi perannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang ketiga, memberikan kata-kata pujian yang tepat dan menguatkan. Seorang ayah ini sulit ya, kalau ibu-ibu bisa berapa puluh ribu kata itu dalam satu hari. Seorang ayah itu sangat minim berkata-kata. Ya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, betapa sulit seorang pria memberikan pujian. Tetapi mari kita melihat di dalam Matius 3 ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak-bapak, pernahkah engkau memberikan pujian kepada istri, kepada anak? Wah, istriku cakap, ya, anakku luar biasa, engkau berprestasi, doa papa tidak sia-sia.
Saudara-saudara, berikanlah 1-2 patah kata pujian atas usaha yang dilakukan oleh keluarga. Ya saudara-saudara, walaupun sedikit asin mungkin masakan istri, ya pujilah saudara-saudara. Karena itu akan membesarkan hati. Saudara-saudara, dengan demikian maka ada hosana glory, sukacita di dalam keluarga. Masihkah ada ruang pujian itu bagi keluarga kita? Bapak-bapak jangan pernah lelah untuk memberikan apresiasi kepada keluarga ya. Puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak ayah yang bukannya memuji tapi malah menyakiti hati anaknya dengan cara menghina, membandingkan. Oh lebih baik dia daripada kamu. Oh lebih ramah dia daripada kamu. Di dalam Kolose 3 ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Bapak-bapak kalau mau dekat dengan anak, maka seharusnya kita memiliki basis ruang intimasi dengan anak. Salah satunya dengan memberikan apresiasi. Ya, jangan pernah membuang muka terhadap keluh kesah anak. Jangan pernah menutup telinga ketika istri sedang memberikan keluh kesahnya atau bercerita. Yang keempat, senantiasa menyertai, sikap mendampingi, saudara-saudara. Di dalam Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Satu hal yang luar biasa dari Allah adalah dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita di saat apapun dengan setia. Dia tetap setia. Saudara-saudara, tentunya sebagai manusia kita sangat terbatas. Bapak-bapak harus bekerja, harus menyiapkan ruang diri untuk peran sebagai seorang ayah. Yang kita sudah tahu tadi mendampingi, ya memberikan diri, menyiapkan segala sesuatunya bagi keluarga kita. Tetapi bapak-bapak di dalam keterbatasan itu Anda masih bisa menyertai dan mendampingi keluarga dengan apa? Melewati doa. Saudara-saudara, support mereka. Biarlah kita dapat memberikan apresiasi melalui doa, melalui support, melalui perkataan, melalui sikap. Karena seorang pria dikatakan sebagai bapak bukan karena jagoannya, bukan karena sifat garangnya, bukan karena sifat keperkasaannya, tetapi kehadiran bapak-bapak sebenarnya dibutuhkan karena perannya. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menunjukkan bagaimana kasih Bapa Surgawi telah diberikan kepada kita. Bapak-bapak dengarkan ini. Mari kita juga memberikan kasih Bapa Surgawi itu kepada keluarga kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita melihat di dalam Ulangan, saudara-saudara, pasal 6 ayat 6-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara-saudara, seorang ayah harus menjadi penasehat, pemegang ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Itu dalam bentuk menyertai anak-anak. Dalam bentuk menyertai anak-anak, memberikan nasihat, memberikan support, mendoakan,
Bahkan seorang ayah harus tinggal di dalam ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Bukan malah kita memberikan informasi kepada anak-anak itu berdasarkan budaya sekitar kita. Tapi seorang ayah harus disiplin memberikan ketetapan nilai-nilai firman Tuhan. Puji Tuhan. Yang terakhir, memberikan teladan dan inspirasi kehidupan. Di dalam Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Masih banyak lagi yang perlu kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari, kalau Tuhan masih bekerja sampai hari ini, berfungsi, berperan kepada kita, Bapak-bapak, maka engkau pun selayaknya berperan dan berfungsi sampai hari ini untuk keluargamu. Karena dengan demikian kita sedang berdiri menjadi bagian dari kerajaan Allah, memegang pakemnya Kristus bagi keluarga kita. Puji Tuhan, mari tetap semangat Bapak-bapak untuk terus mendorong keluarga ada di dalam hadirat Tuhan. Dan ibu-ibu serta anak-anak, jangan pernah mengabaikan nasihat dan juga peran dari suami dan bapak kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, sukses maju terus di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Bapa kita adalah Bapa yang baik. Kita telah belajar bagaimana peran seorang bapak sebagai ayah, sebagai pribadi yang bertanggung jawab kepada keluarga. Dan kita tahu Bapa Surgawi bertanggung jawab atas hidup kita. Bukan saja merawat, memelihara, tetapi berkorban supaya kita boleh diselamatkan dari segala macam bentuk dosa dunia ini. Dan kita patut bersyukur pada saat hari ini bahwa kita adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Dia. Mari kita masuk di dalam sakramen kudus Tuhan, yaitu perjamuan kudus. Kita mempersiapkan hati kita dan kita masuk di dalam perjalanan rohani, yaitu memperingati pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, dengan iman katakan, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa
pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah Anak Domba, haleluya, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak Domba. Haleluya, haleluya. Oleh darahmu, oleh tubuhmu, gereja Tuhan dibangkitkan. Oleh darah dan tubuhmu, kami Tuhan dibebaskan. Oleh darah dan tubuhmu, kami menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, berkemenangan dengan Engkau, memperingati korban-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur, karena kami tahu di dalam tubuh-Mu, di dalam darah-Mu ada kemenangan bagi kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengambil roti di tangan kanan kita, dan kita mengangkatnya dan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita makan bersama-sama. Di dalam tubuh ini ada kesembuhan, ada pemulihan, dan kita berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Mari kita mengambil cawan, dan kita mengangkat cawan ini di tangan kanan kita sambil mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan Ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Di dalam darah Yesus, Bapak Ibu Saudara, kita menjadi pribadi-pribadi yang diperbaharui,
menerima perjanjian baru. Kita bukan manusia lama kita, tetapi kita sekarang milik Tuhan, menjadi ahli waris kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, kemenangan yang daripada Tuhan. Haleluya, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kesembuhan yang daripada Tuhan. Pemulihan yang daripada Tuhan. Terlimpahkan atas kita semua, haleluya. Haleluya. Karena kita adalah umat ketebusan Tuhan. Kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang hidup, yang rela memberikan nyawanya bagi kita, yang rela mengampu hidup kita, sehingga kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Kami adalah milik-Mu. Engkau adalah kepala gereja, dan kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami berkemenangan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, haleluya, dan memperluas ini iman kami Tuhan, daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus,
dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa